Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah ba'da. Bisa di belakang bisa. Allah tabaraka wa ta'ala. Buku ada buku. Buku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin wa ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Kurang dua lagi. Manfaatnya besar adalah bersama mengikuti majelis ilmu, karena tidak semua orang diberi taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan langkah kita, maka berapa rasanya hari ini bisa bersama duduk di majelis ilmu. Hibati rahimani rahimahullah. Tidak terasa Masya Allah. tidak sampai 2 bulan kita akan bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh, bulan-bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang suka beramal, karena sangat banyak keutamaan dari bulan Ramadan tersebut, sehingga banyak dari ungkapan salaf yang menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul menunggu bulan Ramadan itu tiba, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Thawaiful Ma'arif. Beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Mereka para salaf dulu berdoa 6 bulan lamanya supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhur yataqabbal minhum. Dan mereka juga berdoa 6 bulan dengannya supaya Allah menerima amal saleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ahibati rahimani rahimahullah. Tentunya kita tahu orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang dikasih umur dia gunakan betul-betul umur tersebut. Ini manusia yang terbaik. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh orang Badui, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, manusia manakah yang terbaik? Kata Nabi SAW, man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan makin bagus amalnya. Oleh karena itu bagi rahimahullah, ketika Allah panjangkan umur kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu untuk bisa beramal, maka gunakan betul-betul. Karena yang namanya Allah sekarang begitu cepat berlalu. Waktu tiba-tiba mau Ramadan lagi, ya, tiba-tiba Jumat lagi. Kalau bapak sudah masuk lagi ke setiap, baru saja rasanya 3 hari itu masuk lagi, ya. Begitulah hidup kita, betul-betul singkat saja. Makanya ketika seorang tidak bisa menggunakan umur ini betul-betul lebih baik, maka dia akan merugi. Kita melihat satu hadis yang menunjukkan bagaimana luar biasanya orang yang ketemu Ramadan, betul-betul beruntungnya orang yang ketemu Ramadan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Beliau bercerita, ada rajulaini min bariyin qadima ala Rasulillah. Ada 2 orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama al-jami', dua-duanya baru masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. Orang yang pertama ini
Suaranya luar biasa semangat. Kemudian kata Talha, "Fawza wajtahada fastushhida." Orang yang pertama kali dia ikut perang. Setelah ikut perang, dia menjadi mujahid dan dia mati syahid. Mati syahid. Semua kita pasti menginginkan yang namanya mati syahid. Kemudian kata Talha, "Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sanatan." Orang yang kedua masih Allah kasih umur 1 tahun. Ya, dia masih Allah kasih umur 1 tahun, lebih panjang. Tsumma tuwfiya. Kemudian orang yang kedua meninggal juga. Berkata Nabi Talha, "Fara'aitu fil manami ana 'inda babil jannah." Kemudian aku bermimpi, aku berada di pintu surga. Idh ana bihima. Aku bersama 2 orang tadi yang tadi masuk Islam bareng itu. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Tiba-tiba ada 2 orang atau seseorang keluar dari surga, yaitu malaikat. Fa'adina lillazi tuwfiya al-akhar minhuma. Orang yang tadi belakangan meninggal, yang standar-standar saja amalannya, dia dulu disuruh masuk surga duluan sama malaikat. Kamu dulu masuk surga. Summa kharaja fa'adina lillazi istushhida. Selang beberapa waktu barulah yang mati syahid tadi diizinkan masuk surga. Artinya ada senggang waktu yang cukup lama antara orang kedua dan orang pertama. Kemudian Talha pun bangun. Fa'asbaha Talha yuhadditsu bihi an-nasa. Akhirnya Talha pun menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Aku tadi malam mimpi ada 2 orang yang kemarin itu masuk surga, kalau mereka masuk Islam sama-sama. Ternyata yang masuk surga duluan itu yang mati di belakang. Fa'ajabu bidzalik. Maka para sahabat terheran, kok bisa ya? Padahal kan dia amalannya standar. Yang pertama amalannya luar biasa, rajin, kemudian dia mati syahid. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu haditsan. Maka ketika itu kabar itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala bi ayyi dzalika ta'jabun. Kata Nabi, kenapa kalian terheran-heran? Apa yang menyebabkan kalian bingung? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan thumma istashhada. Ya Rasulullah, kan orang yang pertama kali lebih rajin ibadah, dia pun mati syahid. Tetapi kenapa yang duluan masuk surga adalah orang yang kedua yang standar-standar saja amalannya? Apa kata Rasulullah? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang kedua lebih panjang umurnya 1 tahun? Qalu bala. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, dia lebih panjang umurnya 1 tahun. Wa adraka Ramadan wa shawara fihi wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Bukankah orang yang kedua mendapati bulan Ramadan, dia juga berpuasa Ramadan, dan dia sudah sholat 1 tahun sebanyak sekian ribu rakaat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ardh. Di surga kedudukan 2 orang tadi itu kedudukan yang bedanya seperti antara langit dan bumi. Maka yang tadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa beruntungnya orang-orang yang ketemu bulan Ramadan. Orang tadi startnya sama-sama, dia masuk Islam sama-sama. Yang satunya rajin, mati syahid, tetapi dikalahkan dengan orang yang bertemu bulan Ramadan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'atha Allah wajhahu minan nari 70 kharifa." Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan mukanya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari. Bagaimana kalau itu di bulan Ramadan 30 hari?
maka sangat jauh wajahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Tabaraka wa taala. Maka ya Allah wa yakum, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang beruntungnya orang-orang yang bertemu bulan Ramadan. Sungguh orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang akan beruntung kelak di hari kiamat. Haibati rahimani rahimahullah. Kemudian kita akan membahas bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Tentunya yang pertama kali kita sambut Ramadan kali ini dengan banyak-banyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya taufik agar saya bisa memaksimalkan umur saya. Karena doa ini tidak ada tandingannya. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Oleh karena seorang yang ingin bertemu bulan Ramadan, maka dia berbanyak berdoa kepada Allah agar saya dimudahkan oleh Allah. Karena tidak ada yang memudahkan kita kecuali Allah Tabaraka wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa memudahkan kita. Makanya kata Umar bin Khattab, "Allah ma shallaina wa ma tasaddaqna." Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita ini tidak bisa sholat, kita ini tidak bisa sedekah, kita tidak bisa beramal. Karena memang semua murni taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua di antara bentuk kita menyambut Ramadan adalah kita hendaknya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita mesti gembira. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kepada para sahabat, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sudah datang. Ya. Maka kita mesti bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Orang yang bulan Ramadan datang dia sedih, berarti dia perlu dipertanyakan imannya. Malasnya datang lagi Ramadan, capeknya kerja sambil puasa, malam mesti terawih lagi, dan terawih nanti digibahin sama teman-teman. Ya malu saya. Maka akhirnya bapak, ya sudah, dia menjalani Ramadan dengan berat. Ya, yang seperti ini berarti imannya belum kokoh, masih berat ketaatan yang dilakukan. Maka tidak sepantasnya seorang muslim berat hati ketika Ramadan datang. Yang ketiga di antara cara kita menyambut Ramadan adalah berbekal ilmu yang kita atas dan pemahaman terhadap hukum-hukum Ramadan. Ya, jadi kita mesti berilmu, Pak. Kalau Bapak kerja di tempat ini, Bapak harus profesional, Bapak harus kompeten. Bagaimana supaya Bapak profesional dan kompeten? Bapak harus belajar. Tidak ada orang sini tiba-tiba datang langsung kerja di sini, tidak ada. Butuh training, pelatihan, belajar buka buku, murojaah di pelajaran SMA, pelajaran kuliah. Kalau kita dalam perkara dunia saja butuh belajar dan sungguh-sungguh, bagaimana lagi dengan perkara akhirat? Namun sayang, terkadang manusia hanya bersemangat mempelajari ilmu-ilmu dunia. Bapak bisa lihat perbedaan guru ngaji sama privat bahasa Inggris di sana. Ini bayar. Bapak kalau mau SNPTN, berapa biayanya Pak? Mau privat? Jutaan. Guru ngaji di Handit, ya, itu masih 35.000 satu anak sebulan. Dulu 15.000. Saya di situ jadi guru, saya naikkan dari 35, sedikit itu 15. Berarti satu hari kita kasih anak-anak itu jatah 500 perak lah ya satu guru, satu anak. Gaji guru berapa sebulan? 400.000. 400.000 per satu bulan.
itu guru ngaji. Ya, makanya kata Allah, walladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya lillah. Ada orang-orang yang cuma mencintai perkara dunia daripada akhirat. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka terhadap perkara akhirat lalai, tidak mau belajar. Maka inilah yang akan kita kaji. Kita harus membekal untuk ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga kita masuk bulan Ramadan, kita sudah punya ilmunya, kita sudah tahu hukum-hukum yang berada di dalamnya. Walaupun kita sudah tahu ini bahan kita untuk memurojaah. Tapi ahibati rahimani rahimahullah, kita akan bahas tentang fikih puasa. Ta'rifus siyam, definisi puasa. Apa itu puasa? As-siyamu lughatan al-imsak wal kaffu 'an asy-syai'. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Ya, jadi apa saja yang dikatakan menahan itu disebut shaum. Sebagaimana firman Allah terhadap perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah shauma, untuk diam, menahan diri dari berbicara disebut shaum. Adapun secara istilah, puasa adalah imsak 'anil mufattirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'a niyyati ta'abbud. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ma'a niyyah, bersamaan dengan niat. Jadi puasa ini Pak, dia tidak langsung puasa Ramadan, ada tahapan-tahapan. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa apa? Ada yang tahu? Pertama kali sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa apa yang wajib? Ada yang tahu? Ada yang ada. Puasa apa? Puasa Asyura. Jadi sebelum datang diwajibkan di bulan Ramadan kita puasa. Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat untuk puasa Asyura. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura. Setelah itu tahun 2 Hijriah barulah disyariatkannya puasa Ramadan. Akan tetapi puasa Ramadannya ada aturan tersendiri. Artinya batas akhir makan dan menggauli istri adalah sebelum tidur. Kalau bapak tertidur, bangun tak boleh lagi makan sampai besok maghrib. Jadi patokannya Pak adalah tidur. Ini tahapan yang kedua. Setelah puasa Asyura diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, tapi cara bukanya bagaimana? Siapa yang sudah tidur malam tidak boleh lagi makan. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirman radhiyallahu anhu. Dia di siang hari kerja, capek, mengembal. Ketika dia pulang ke rumah membuka puasa, tidak ada makanan. Dia suruh istrinya, wahai istriku, carikan dulu makanan, saya mau buka puasa. Maka istrinya keluar cari makanan, sekali dia ketiduran. Maka Qais pun ketiduran dan bangun, tak boleh lagi makan. Akhirnya Qais melanjutkan puasanya sampai esok hari. Dia kerja lagi. Setelah kerja dia pingsan karena berat syariatnya. Maka sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW bahwasanya salah seorang sahabat pingsan karena kecapean puasa. Maka patokannya tidur Pak. Jadi bahwa kalau sudah jam 8 tidur, sudah berarti jam 8 itu sudah boleh lagi makan sampai besok. Bapak ketiduran
habis maghrib gara-gara misalnya kecapean ketiduran di mobil, bangun tidak boleh lagi makan. Maka hanya kau pingsan sampailah ke kabar kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum." Sampai firman Allah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Thumma atimus siyama ila al-lail." Kata Allah, makanlah, minumlah sampai jelasnya benang putih dan benang hitam di pagi hari. Kemudian lanjutkanlah puasa berbuka kalian sampai malam. Ini adalah bahasanya Allah, yaitu tahapan-tahapan Allah mensyariatkan puasa. Jadi tidak langsung Ramadan Pak, tetapi ada tahapan-tahapannya. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Majmu' Fatawa. Dan karena alhamdulillah sekarang syariat puasa mudah. Ya. Dan di antara syariat puasa yang membuat kita nyaman adalah adanya makan sahur. Rasulullah menyuruh kita makan sahur untuk menyelisihi orang-orang Nasrani, ya, untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Ya, bahkan syariat sahur ini adalah syariat yang menyenangkan kita juga mendapat pahala. Oleh karena rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Ini rahimahullah definisi puasa. Kemudian kita akan bahas macam-macam puasa. Aqsarus shiyam. I'lam anna as-siyam 'ala qismain. Ketahuilah puasa terbagi menjadi dua. Shiyam wajibun wa shiyam tatawwu'. Puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib terbagi lagi menjadi tiga. Puasa yang wajib ada tiga. Yang pertama, ma yajibu fi zamani nafsihi. Puasa wajib karena waktunya itu sendiri, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, ma yajibu li illatin. Puasa wajib karena suatu sebab. Misalnya puasa apa ya Pak? Karena suatu sebab kita wajib puasa. Ada yang tahu Pak? Puasa apa kira-kira Pak? Puasa kafarah. Misalnya Bapak berjima di siang hari bulan Ramadan. Berapa kafarahnya Pak? Disuruh puasa berapa hari? 60 hari berturut-turut. Pas hari 59 Bapak batal, ulangi lagi dari satu Pak. Ya. Yang ketiga, ma yajibu li ijabil insan dzalika 'ala nafsihi. Puasa yang wajib karena seorang mewajibkan pada dirinya sendiri. Puasa ini berarti Pak? Nazar. Ya. Nanti puasa nazar dan puasa kafarah ada pembahasan khususnya. Sekalian berbicara nazar ya. Nazar adalah suatu amalan yang banyak dilakukan seseorang ya, padahal itu hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u fa inna an-nadra la yughni min al-haqqi syai'a." Jangan kalian bernazar. Sungguh nazar itu tidak bisa menolak sesuatu. Dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, "Fa inna an-nadra la yughni min al-qadari syai'a." Nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Karena di masyarakat kita ada anggapan kalau mau hajat yang terkabul, nazar dia tidak. Sehingga kita dulu kalau mau ujian ya, pokoknya saya mau terima PHM, saya puasa 3 hari. Ya, kalau saya lulus ujian nasional, saya akan puasa 5 hari. Ya, karena nazar ini tidak dijauhi. Kata Rasulullah, nazar itu adalah ibadah orang yang pelit
dia puasa. Kalau tidak tercapai keinginannya, dia tidak ibadah. Makanya nazar dikatakan ibadahnya orang yang pelit. Inilah 3 puasa yang yang wajib bagi seorang muslim. Yang pertama puasa tadi Pak, Ramadan, kedua puasa kafarat, kemudian yang ketiga puasa nazar. Ini ahli rahimani rahimahullah. Kita bahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwa puasa Ramadan sangat banyak keutamaannya. Disebutkan di sini, puasa Ramadan min a'zami ta'ati allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu. Puasa Ramadan adalah bentuk ketaatan yang paling besar yang seorang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuthabu al-mu'min 'alaihi thawaban la hududa lahu. Seorang yang berpuasa pahalanya tidak ada batasnya. Kalau kita sedekah ada nominalnya sekian apa 700 kali lipat sebulan sampai 700. Sholat, zakat. Tetapi Ramadan puasa Allah tidak sebutkan pahalanya berapa. Kata Allah, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa itu untukku, aku langsung yang balas. Ada yang tahu kenapa puasa Ramadan pahalanya tanpa batas? Ada yang tahu kenapa? Karena pada puasa terkumpul 3 kesabaran sekaligus. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Kita sedang puasa, kita sedang sabar menjalankan syariat Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Kita ketika berpuasa sejatinya kita disuruh meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah. Puasa yang Allah sudah tentukan, puasa seperti kamu wajib puasa. Ketika terkumpul 3-tiganya ini menunjukkan bahwasanya kesabaran luar biasa orang yang puasa. Dan Allah mengatakan innamal yuwaffas shawiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar pahala mereka kata Allah bighairi hisab, tanpa batas. Unlimited. Makanya hikmati rahimahullah, seorang yang berpuasa Ramadan terkumpul pada dirinya 3 kesabaran sekaligus. Makanya mereka tidak ada batasan pahala, besar sekali. Kemudian di antara keutamaan puasa, wa bihi tughfaru dzunubul mutaqaddimah. Puasa menghapuskan dosa-dosa. Kita sepakat, kita semua ini berdosa. Tidak ada di antara kita yang sedikit dosanya. Kita semua rata-rata banyak dosa. Yang pastikan Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa. Apalagi di zaman medsos sekarang, Pak, ya. Betapa gampangnya kita bermaksiat. Apalagi ketika kita bersendirian, tidak ada teman-teman yang lihat. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang membuang umur kita. Banyak Bapak lihat short video itu Pak, 10 menit saja, berapa orang yang nampak. Betapa banyak joget-joget, perempuan-perempuan, hal yang sia-sia kita nonton. Dan ketika otak kita sudah banyak dipenuhi space tentang perkara-perkara yang bermanfaat, akhirnya otak kita tidak punya lagi mana yang urgen, tidak tahu lagi si otak kita. Akhirnya otak kita sudah malas memilah ini mana yang penting, mana yang kurang penting, karena terlalu banyak dimasukkan ke dalam kepala kita perkara yang tidak bermanfaat. Maka kita perlu suatu amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah puasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sering itu kita dengar, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuskan kesalahan yang telah berlalu. Dosa apa ini, Pak? Dosa kecil. Dan para ulama ketika membahas tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, mereka mengibaratkan bahwa dosa itu atau amalan yang sudah banyak, ketika seorang melakukan dosa yang kecil-kecil maka Allah maafkan. Kalau dia sudah banyak itu beramal. Para ulama mempermisalkan dosa itu ibarat najis dan ibarat itu ibarat air. Kalau air sudah banyak, satu tanduk, misalnya kalau sudah punya air satu tanduk, kemasukan kotoran cicak, berpengaruh tak terhadap air tanduk ini? Tidak ada pengaruh. Lakukan lagi dosa, jatuh lagi seperti misalnya kotoran tikus. Jika kana al-ma'u kullatain lam yunajjishu syai'. Kata Nabi SAW, kalau air itu sudah dua kullah, maka tidak bisa ternajisi dengan apapun. Harus sudah banyak. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar. Perang Badar amalan yang begitu besar, amalan yang luar biasa besarnya sampai kata Rasulullah, "If'alu ma syi'tum," kata Allah. Orang-orang yang ikut perang Badar, lakukanlah segala sesuatu, kalian diampuni sama Allah. Saking besarnya amalan ikut perang Badar, orang-orang yang ikut perang Badar di jalan surga. Kalau mereka membuat kesalahan-kesalahan, maka Allah ampuni kesalahan mereka. Inilah hasanat yudhibna sayyi'at. Orang yang melakukan kebaikan yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa. Nah, kita butuh banyak beramal supaya dosa-dosa yang kita yang kecil-kecil, dosa-dosa kita yang kita tidak sengaja diampuni sama Allah. Karena banyak betul dosa yang kita lakukan yang kecil-kecil yang kita anggap remeh, akhirnya terkadang kita lupa bertobat darinya. Maka bagaimana supaya Allah hapuskan? Kita sering beramal, rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin puasa sunnah, rajin-rajin sedekah, rajin-rajin berbuat kebaikan, kemudian banyak banget saja beramal. Maka kalau kita melakukan dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang kecil, Allah akan hapuskan dengan sendirinya dengan amalan yang kita lakukan. Maka momen puasa Ramadan adalah momen untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dosa-dosa kecil. Namun ingat Pak, dosa kecil tidaklah disebut dosa kecil kalau dia terus-menerus dan tidak gampang terpakai. Seperti apa Pak dosa kecil yang disebut para ulama? Dosa memandang wanita yang tidak halal untuk kita. Itu pada asalnya dosa kecil Pak. Karena tidak ada ancamannya yang berat. Tetapi ketika Bapak terlalu sering melihat wanita-wanita, sudah tidak ada lagi rasa takut melakukannya, sudah menggampang-gampangkan perkara-perkara melihat wanita yang diharamkan Allah, maka itu bukan dosa kecil lagi. Bapak mungkin ketika naik motor lihat akhwat, ya awalnya senang sekali, lama-lama kok enak, ya akhirnya sering, akhirnya kebiasaan, akhirnya meremehkan. Maka kalau begini bukan lagi dosa kecil. Maka tidak ada dosa kecil kalau diremehkan menjadi dosa yang besar. Inilah faedah atau keutamaan puasa Ramadan yang kedua, bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga di antara keutamaan puasa Ramadan, yuba'idu baina wajhihi wa baina narihi wa yastahiqul 'abdu dukhulul jannah. Seorang yang berpuasa Ramadan dijauhkan wajahnya dari neraka. Hadisnya yang tadi Pak, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 70 kharifan minan nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari, maka Allah akan jauhkan mukanya dari neraka 70 tahun perjalanan.
Dan sahabat tadi yang meninggal, 2 orang tadi yang meninggal belakangan, kenapa sangat tinggi surganya, sangat jauh dari orang yang mati syahid? Bagaimana kalau 70 tahun dikali 30 hari dia puasa? Maka semakin kita banyak berpuasa, semakin dijauhkan kita dari neraka Allah Taala wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan orang yang berpuasa, wa bihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa Ramadan, dia akan berbahagia nanti ketemu Rabbnya. Kata Rasulullah, walis-shaimi farhatan. Orang puasa itu ada 2 kebahagiaan dia dapat. Yafrahu 'inda fitri, dia berbuka, ketika dia berbuka dia bahagia. Kalau kita buka puasa ya senang gitu. Ada kebahagiaan di dalam dada yang tak bisa diungkapkan. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia ketemu Allah nanti di akhirat, dia akan berbahagia dengan puasanya. Ini ahibati rahimani rahimahullah, beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran tersebut, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan, wasiyam madrasatun khalqiyyatun kubra yatadarrab fiha al-mu'min 'ala khisalin katsirah. Puasa Ramadan adalah madrasah akhlak terbesar, di mana seorang mukmin berlatih di dalamnya untuk memiliki sifat-sifat terpuji. Di puasa adalah madrasah, sekolah. Kita di bulan Ramadan, Pak, kita sering sholat witir. Maka hendaklah setelah kita keluar bulan Ramadan, jangan ditinggalkan witirnya. Ya Pak ya? Itu amalan yang sudah bagus, sudah rutin, jangan ditinggal. Para ulama dahulu mencela orang-orang yang senantiasa meninggalkan witir. Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang terus-menerus meninggalkan sholat witir. Kata beliau, "Hada rajulun su', la tuqbal syahadatuhu." Orang yang senantiasa meninggalkan sholat witir itu laki-laki yang buruk, jelek. La tuqbal syahadatuhu, persaksiannya tidak bisa diterima. Kalau dia bersaksi dalam sebuah pengadilan, bersaksi dalam sebuah pernikahan, mau diterima persaksi. Kenapa? Terus-menerus meninggalkan witir. Di bulan Ramadan kita 1 bulan hampir witir terus. Ini jangan ditinggal. Ini menjadi madrasah, tempat kita berlatih. Alhamdulillah, witir. Akhirnya kita menjadi orang yang terbiasa bisa menjalani. Di bulan Ramadan kita biasa bangun 3:30. Maka jangan sampai keluar Ramadan kebiasaan bangun kita ini berubah. Kita bangun untuk sahur, setelah sahur kita sempat sholat 2 rakaat, tempat kita berdoa, memohon kepada Allah sepertiga malam terakhir. Waktu yang paling mustajab. Maka jangan ditinggalkan ketika Ramadan selesai. Ya. Ketika selesai Ramadan, biasanya di hari pertama 1 Syawal, biasanya saat situlah witir lepas. Tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi doa di seperempat Jumat malam terakhir. Banyak malam kita lepas di tanggal 1 Syawal. Padahal di hari sebelumnya dia luar biasa. Maka ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah untuk melatih kita terbiasa beramal yang baik. Kemudian di antara keutamaan dalam Ramadan, di bulan Ramadan kita sudah biasa menumpukan pandangan dari yang haram. Ketika kita puasa, ada tiba-tiba pas main Instagram misalnya ada wanita sedang. Ketika 1 Syawal, astagfirullah, masya Allah, ya, berubah. Jangan sampai Pak. Ketika kita berpuasa kita puasa saya berkurang pahalanya, maka saya tidak mau buka. Setelah ditinggalkan Instagram, ditinggalkan Facebook, sehingga dia menjadi orang yang terbiasa menundukkan pandangannya. Nah, keluar dari Ramadan jangan sampai ini ditinggalkan. Maka inilah ayat wa'azani Allah wa ya'kum, menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah madrasah, sekolah untuk kita berlatih sabar,
biar kita terbiasa. Banyak-banyak sedikit lah, sehingga kaki kita mulai terbiasa sholat malam. Sudah pernah nggak pas ini sholat seperti Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya? Ada pernah Pak? Kita itu biasa sampai bengkak matanya, apa ya? Untuk bola, ya itu biasa. Kalau orang sekarang bengkak matanya untuk bola, kalau dulu harus membengkak kakinya karena sholat malam. Maka perlu kiranya kita berlatih di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak melakukan amal-amal soleh dan menjaganya ketika Ramadan sudah selesai. Kemudian yang hadis wa asadallahu wa yahu, bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang kita merasakan sebagian yang dirasakan orang miskin. Ya, ketika kita di bulan Ramadan kita dihadapi dengan puasa, bapak kerja mungkin ada di sebagian yang panas-panasan, di tengah teriknya matahari, begitulah yang dirasakan penghulu ketika dia harus mendapat 10.000, belum bisa untuk beli nasi, ya, tetapi dia beli nasi belum ada uang, dia harus cari 2 kali 1 kilo, dia harus mencari besi 1 kilo, baru dia bisa makan. Itu yang dirasakan orang miskin. Alhamdulillah kita di sini mungkin tidak pernah yang kelaparan. Di PH ini saya tidak ada yang pernah kelaparan sambil kerja. Maka kita bisa rasakan itu di bulan Ramadan. Lihatlah saudara-saudara kita di Afrika yang kekurangan air bersih. Dan sebagian anak-anak mereka kena gizi buruk karena hidup di air-air yang tergenang di tanah. Banyak video-video untuk bagaimana anak mereka minum di air becekan-becekan. Tidak ada yang bersih, tidak ada makanan. Itu bisa kita rasakan. Bukan maksudnya kita tidak becek juga, ya. Kita bisa rasakan begitu laparnya mereka, begitu hausnya mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah terus kita merasakan sebagian penderitaan saudara kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki solidaritas yang tinggi, empati, kasih sayang, persaudaraan sesama muslim. Ini adalah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Dan ingat, syaitan memang di bulan Ramadan, tetapi syaitan yang membentuk manusia terkadang masih berkeliaran di tengah-tengah kita. Ya, karena syaitan itu ada 2, ada dari kalangan jin dan dari kalangan ins, manusia. Makanya ketika bulan Ramadan akan ada orang-orang yang mungkin mengajak kita berbicara yang tidak senonoh. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, beberapa keutamaan Ramadan dan apa tadi definisi puasa Ramadan. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan membahas secara terperinci fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa. Biidznillah ta'ala insyaallah.